Gary Anugrah Putra adalah penulis dan pegiat sejarah Persija. Melalui Zain Abidin Said, ia menceritakan sejarah Persija yang tidak diketahui banyak orang. Mulai dari para pendiri Persija, bagaimana asal mulanya terbentuk, mengapa berkostum merah, dan hubungan sepak bola dengan perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Di Cerita Gue episode kali ini akan menceritakan sejarah Persija mulai dari tahun 1928 dari kota Batavia hingga periode kemerdekaan. Gary pun akan menceritakan mengapa era tahun 70-an adalah era emas sepak bola Jakarta hingga jatuh bangunnya Persija pada periode 80-an hingga 90-an. Dan ada pula dua tokoh penting dalam kebangkitan Persija. Siapakah mereka? Kucing kurus mandi di papan. Saksikan terus Cerita Gue setengah jam ke depan. Alasan gue amat perdalam sejarah Persija karena ya gue suka sejarah sih, itu pertama banget. Basicnya gue suka sejarah. Gue kalau misalkan suka sesuatu dari kecil, gue pengen nyari tahu banget nih kenapa begini, kenapa begitu. Kalau misalkan gue suka Lazio, gue pengen tahu sejarahnya Lazio, gue pengen tahu sejarahnya mungkin Sampdoria atau mungkin dulu ada klub unik namanya Sheffield Wednesday. Gue pengen tahu nih mainnya main bolanya cuman hari Rabu doang atau gimana gitu. Gue pengen tahu banyak. Sampai pada akhirnya pas gue lulus kuliah itu gue belum masih apply sana sini. Gue iseng main ke Perpustakaan Nasional. Gue coba ngulik awal-awal sejarahnya dulu Persija dan ternyata menyenangkan gitu kan. Gue banyak dapet bahan yang nggak pernah gue temuin sebelumnya gitu kan. Gue suka Persija, tapi waktu itu ya gue cuman sekedar suka, nonton, pulang, udah. Sebagaimana layaknya fans, saat itu kan gue beli merchandise, gue nonton pertandingannya, tapi gue pengen mencoba nih untuk mencari tahu sejarahnya Persija gitu kan. Saat itu belum banyak banget sih sejarah Persija yang timbul ya. Mas pernah bilang ke gue, Ger, Persija tuh 19 kali juara. Oh iya, keren banget gitu kan. Ternyata saat itu masih 9 kali juara, karena gue nggak tahu kan waktu itu, mungkin orang itu juga maksudnya 9 juara tapi dibilangnya 19 kali juara. Nah itu gue coba cari tahu, ternyata memang belum 19, masih 9. Gue coba iseng masuk ke Perpustakaan Nasional saat itu, gue nyari bahan-bahan tentang Persija, koran-koran lama. Menarik banget sih, gue dapet Persija lawan Ajax, artikelnya, terusnya juga tahun-tahun kemenangannya itu gue runutin kan. Sebelumnya di sumber-sumber lain tahun juara Persija tuh nggak runut. Akhirnya gue cari sendiri nih, misalkan 77 gue cari nih korannya, 77 ternyata bukan Persija yang juara, Persebaya. Nah itu harus gue cari lagi tuh, harus gue cari dulu lagi koran yang lain. Ternyata dapatnya tahun 79, ternyata Persija juara tahun 79. Mungkin saat itu sumber yang gue dapet, mungkin yang menulisnya itu berdasarkan ingatan atau belum banyak bahan lah. Ya akhirnya gue coba cari-cari sendiri. Akhirnya ya gue nemu lah beberapa bahan yang gue anggap penting. Sama temen-temen gue juga ada namanya Abdul Afif, gue sering berdua tuh kalau ke perpustakaan. Ya akhirnya gue nemu beberapa kepingan sejarah Persija yang belum diketahui banyak orang saat itu. Rasa keinginan tahun gue tentang Persija tuh dulu gede banget. Kenapa sih Persija lahirnya di Tojo misalkan kayak gitu, ternyata ada sejarahnya. Kenapa tahun 98, ternyata sejarahnya. Kenapa pakai warna merah pas lahir, ternyata ada sejarahnya. Itu yang gue bikin pengen tahu terus tentang sejarah Persija. Motivate-nya gitu sih. Ya bisa tahu sejarah Persija itu sebetulnya pas gue main ke ke Perpustakaan Nasional gitu kan. Perpustakaan Nasional, ya gue cari bahan-bahan yang buat gue menarik. Gue belum tahu sejarah kayak gimana. Kayak tadi kan sejarah VIJ itu sebetulnya ditulis oleh Dr. Muwardi di surat kabar pemandangan November tahun 1938 berjudul Hikayat VIJ untuk memperingati 10 tahun VIJ. Nah itu gue dapat dari situ. Saat itu senangnya gue waktu itu kan koran pemandangan udah lama banget ya, nggak boleh dibuka nih awalnya nih. Tapi karena gue bilang gue pengen bikin tulisan sejarah tentang Persija, buku tentang Persija, akhirnya gue diizinkan untuk membuka surat kabar pemandangan itu. Dan buat gue itu kata karun, karena sebelumnya di era gue tuh mungkin nggak ada yang tahu siapa pendiri Persija. Gue temuin tulisan itu di Hikayat PJ, gue tahu pendiri Persija adalah Suri dan Ali gitu, dari klub Ster dan Setiaki. Nah itu gue
kayak menemukan apa yang gue mau lah, pencarian gue tentang Persija siapa sih yang diriin waktu itu kan gue tanya, ini kenapa sih Persija bisa diri, dan itu semua terwakilkan di surat kabar pemandangan, surat kabarnya orang Betawi saat itu ya. Dalam beberapa bahan literasi gue menyebutkan bahwa Persija lahir November 1928. Itu berawal dari kebakaran di Gang Bunder. Kalau kita lihat bukunya Alwi Shahab, awalnya itu kebakaran di Gang Bunder. Jadi klub-klub Bumi Putra saat itu seperti Cahaya Kuitang, Gang Solitude, terusnya ada Andalas, Setiaki, Ster, itu pengen urunan nih buat ngebantu korban di kebakaran Gang Bunder Pasar Baru. Mereka coba untuk menikin pertandingan sepak bola nih. Yang sepak bola, yang punya lapangan itu kan orang Belanda ya, klub-klub Belanda. Saat itu kan tahun 28 agak susah nih Bumi Putra untuk bisa masuk ke kawasannya Belanda. Sebetulnya kalau yang sempat gue baca ada Hercules yang mau dipakai lapangan itu lapangan Hercules di Kapar, kawasan Monas. Mungkin dari Herculesnya dapat izin, tapi dari Football Bond Batavia Omstrekennya atau induk sepak bola Batavianya itu yang mengurusi klub-klub Belanda itu nggak ngasih izin kepada orang-orang Bumi Putra untuk bikin pertandingan di situ. Nah akhirnya mereka kayak putar otak nih, orang klub-klub Belanda punya induk yang namanya VBO. Kita kenapa nggak bikin istilahnya kayak gitu kan? Akhirnya timbullah nama Football Bumi Putra pada November 1928 yang dibidani oleh Suri Ali dari klub Ster dan Setiaki yang pada tahun 1929 berganti nama menjadi Football Bond Indonesia Jakarta. Masih Jakarta saat itu kan kayak Jakarta tuh kayak ejaannya Portugis ya, Sakatara. Jadi orang bilang Jakarta gitu. Dan pada tahun 42 menjadi Persija Jakarta. Ia berdiri karena rasa ya gue Bumi Putra nih, gue nggak bisa main istilahnya nggak bisa main di kampung sendiri nih. Akhirnya gue bikin perkumpulan yang namanya VBB itu yang akhirnya jadi Persija, VIJ lah ya. Tahun 28-30 itu kan masa-masa orang Bumi Putra tidak bisa mengembangkan soft skill mereka, kemampuan mereka karena sangat dicurigai oleh pemerintah kolonial saat itu. Nah akhirnya kelahiran VIJ ini dilirik oleh beberapa tokoh nasional seperti Muhammad Husi Tamrin, terusnya ada juga tokoh Pasundan di Indonesia Iskandar Brata, lalu juga ada pahlawan nasional mungkin yang tahu Dr. Muwardi. Itu semua menjadikan VIJ seperti arsenal politik di sepak bola saat itu ya. Jadi orang kan pasti mikir kalau misalkan mau merdeka pasti diri ini kayak organisasi massa ya. Di pendidikan ada Budi Utomo dan segala macamnya. Di kalangan politik ada PNI, Parindra. Nah ini di sepak bola VIJ dijadikan kayak arsenal politiknya para tokoh-tokoh besar nasional saat itu yang berdiam di Batavia, diam di Jakarta gitu kan. Mungkin kalau misalkan nggak ada mereka, ya bisa jadi VIJ cuman hanya bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak bisa sampai sekarang ada gitu dan dari Persija. Berkat itulah misalkan peran Tamrin juga dan kolega-koleganya saat itu ya membuat sejarah Persija tetap hidup sampai sekarang. Buat gue tuh menarik banget karena gue dari awal taunya nama awal Persija ya VIJ kan. Nah, ternyata bukan VIJ nih, VBB nih. Pakai nama Bumi Putra, dan Bumi Putra itu mencirikan bahwa inilah perlawanan kepada kolonial Belanda saat itu kan, pakai nama Bumi Putra. Itu menegaskan banget bahwa perkumpulan ini ya memang khusus Bumi Putra gitu kan. Saat itu kepikiran banget orang-orang untuk membuat perlawanan tapi dari jalur sepak bola gitu kan. Persija sampai sekarang menjadi arsenalnya kemerdekaan Indonesia dari sepak bola, bersama juga bon-bon lain di Jakarta, di daerah Indonesia lainnya. Dulu sebetulnya gini, kalau misalkan orang Kuitang nih, Cahaya Kuitang main, ya udah sama orang-orang Bumi Putra aja, sama Gang Solitude, sama orang-orang Kebun Mangga. Artinya tidak ada kompetisi yang benar-benar seperti orang-orang Belanda punya nih, VBO nih. Kan VBO kompetisi udah tahun 1910-an lah ya. Itu udah VBO udah gelar kompetisi tuh. Klub-klub VBO main di situ. Nah, yang Bumi Putra ini kan cuma nge-chess doang, cuma lihat nih pada main tuh, kita kagak kan. Timulusnya itu yang dari Gang Bunder tadi itu, kebakaran di Gang Bunder. Mereka pengen bikin urunan, tapi ditolak. Akhirnya timbul keinginan untuk ya udah kita butuh perkumpulan nih, kita butuh wadah, butuh bond
agar kita bisa berkompetisi seperti orang-orang di VBO. Ya, Hercules itu adalah klub internalnya atau anggotanya VBO ya, klub yang diisinya orang-orang Belanda semua. Nah, itu mereka punya lapangan di DK Park yang sekarang di kawasan Monas gitu kan. Sempet mau dipakai juga sama klub-klub Bumi Putra, tapi nggak dikasih sama VBO-nya, dan akhirnya sekarang jadi bagian dari Persija Jakarta. Buat gue menariknya sih Hercules, kita nggak bisa bilang saat itu pro ke Bumi Putra, tapi pada akhirnya tahun 50-an Hercules menjadi bagian dari Persija Jakarta hingga sekarang. VBO bubar nih akhirnya nih, Indonesia merdeka, tahun 45 merdeka, tahun 50 VBO menyatakan diri untuk bubar dan menyarankan anggota-anggotanya untuk bergabung dengan Persija. Ada 3 klub VBO yang bergabung lebih awal di Persija, itu UMS, terusnya Chunghwa, sekarang namanya Tunas Jaya, satu lagi BBSA, Chandranaya. Nah, itu bergabung duluan nih sebelum VBO bubar. Nah, setelah VBO bubar, Hercules datang lagi nih. Hercules menyatakan diri untuk menjadi anggota Persija Jakarta. Nah, sampai sekarang nggak salah tuh Hercules jadi anggota aja Persija Jakarta sih, internalnya Persija ya. Jadi itulah, jadi Hercules punya cerita tersendiri sih sebetulnya sama Persija ya. Lapangan awal Persija ya, sepengetahuan gue juga sering konsul juga sama temen gue Afif yang juga ngulik-ngulik sejarah. Itu Branwir ya pertama di era Petojo juga. Branwir, terus dia pindah ke Lantry Valley ke Petojo. Petojo itu yang sekarang jadi stadion VIJ. Di kawasan Petojo itu masih ada tuh lapangannya. Nah, itu kenapa banyak klub-klub, maksudnya klub-klub internal yang dari Petojo, Persija ada di Petojo, kantor-kantor komdisnya itu ada di Petojo. Ya karena saat itu Petojo adalah pinggir, daerah pinggiran di Batavia, Om London lah istilahnya, kalau bisa dibilang Om London itu orang daerah luar dari Batavia. Jadi mungkin di situ pergerakan-pergerakan kaum Bumi Putra bisa mendirikan sebuah perkumpulan itu terjadi di situ gitu. Pas kita lihat peta juga saat itu, peta tahun 30-an itu ya memang daerah luar, istilahnya sekarang tuh daerah pinggiran lah, daerah pinggiran dari kota Batavia gitu kan. Nah, makanya di situ berkumpul lah kayak semangat kaum Bumi Putra untuk melakukan perlawanan lewat VIJ ini. Bicara Persija berkostum merah itu sebetulnya dari lahir ya. Yang kita temuin itu pernah ada statement dari surat kabar pemandangan bahwa julukan VIJ itu adalah si merah putih. Artinya VIJ itu berkostum merah, celananya putih, kaos kakinya merah. Sejak berdiri VIJ sudah merah. Gitu kan. Karena apa? Karena merah itu kekuatan, putih itu kehalusan. Itu yang teman-teman gue inget pada saat nyari bahan tentang sejarah Persija lah. Itu statement dari surat kabar pemandangan, diperkuat lagi dengan beberapa berita menyebutkan bahwa kata ganti VIJ itulah si merah putih. Berarti itulah julukan dari VIJ. Dan akhirnya kan tahun ke tahun ya merah itu menjadi ciri khasnya Persija kan. Setelah merdeka pun Persija pakai merah. Kita juara 9 kali juga dengan warna tersebut gitu, dengan warna yang diberikan oleh para pendiri Persija gitu kan, Suri dan Ali dan pengurus-pengurus saat itulah. Ya buat gue sih itu adalah VIJ bisa represent itulah perlawanan terhadap pemerintah kolonial dengan warna merah dan putihnya itu. Bang Yos bangkitin Persija lagi kan, dia kayak nge-rebranding Persija dengan warna oranye gitu kan. Akhirnya kan jadi identik dengan oranye gitu kan. Mungkin niatnya rebranding gitu kan. Tapi tetap aja sih kalau misalkan gue lihat misalnya Persijanya utamanya oranye nih, tim di bawahnya kayak U18, U17-nya Suratini tetap kadang-kadang pakai merah. Buat gue periode pentingnya 70-an sih, era 70-an tuh ya. Kenapa gue bilang 70-an? Karena di era itu Persija 3 kali juara. Tahun 73, 75, dan 79. Saat itu juga squad Persija itu mentereng banget. Semuanya pemain tim nasional. Anjas Asmara, Andi Lala, Sofyan Hadi, Sultan Harhara, Roni Paslah, Yudo Hadianto, Iswadi. Itu semua pemain-pemain kerangkanya ada tim nasional semua. Dan itu bukan era emasnya sepak bola Jakarta, gue bilang ya. Sepak bolanya Persija saat itu tuh era emas banget. Mungkin kalau lebih dikerucutin lagi, 73 sih satunya. Itu 73 Persija juara PSSI,
terusnya juara di Vietnam juga, turnamen, dan juara PON DKI-nya. Nah itu udah buat gue udah mewakilkan era-era emasnya sepak bola Persija lah. Karena PON waktu itu materinya juga pemain-pemain Persija juga sama gitu kan. Dan buat gue itulah era-era penting Persija ya, era 70-an. Kita nggak bisa ngelepas itu juga. Terpuruknya Persija itu buat gue 80-an sih. 80-an awal saat ada Galatama. Pemain banyak keluar milih Galatama dan segala macam karena bayaran yang lebih tinggi. Sedangkan Persija amatir. Persija juga banyak konflik lah ya. Banyak pemain bagus yang keluar. Akhirnya pakai pemain-pemain muda yang secara mental belum kuat saat itu untuk terjun langsung ke kompetisi PSSI. Beberapa surat kabar sempat mengkritik Persija di era itu. Tahun 85 itu mungkin gue bilang itu periode paling terburuk Persija. Karena Persija hampir degradasi ke divisi 1. Tapi akhirnya selamat karena bisa menang 4 kecil di Cirebon. Setelah itu Persija langsung berbenah nih. Akhirnya mengangkat tokoh muda Bang Todung Barita Lumban Raja sebagai ketua umumnya dari PS Menteng FC saat itu kan. Nah akhirnya dari situ bangkit. Nah sayangnya tahun 80-an itu bisa dibilang Persija juara tanpa mahkota. Karena gagal pada pertandingan final tahun 88 lawan Persebaya. Walaupun sebetulnya secara permainan sangat bagus ya. Di koran manapun juga yang ada mengkritik Persija, tapi nggak dikit juga yang memuji permainan Persija. Bisa dibilang permainan Persija waktu itu stylish lah ya. Anak asuhnya Om Hen kan kalau boleh bilang dapat bola, oper, lari, terus segala macamnya itu bisa dibilang taktikal modern pada saat itu. Nah Persija melakukan itu. Persija melakukan permainan tersebut, menarik ditonton, tapi sayangnya terjegal oleh Persebaya di laga final. Nah setelah 80-an itu Persija kembali terpuruk di era 90-an. Karena kalau menurut gua gagal regenerasi sih sebetulnya di era itu. Karena udah keenakan mungkin dengan pemain-pemain yang ada saat itu kan. Tapi di bawahnya agak jomplang. Saat pemain-pemain itu sudah masuk usia untuk pensiun, Persija gagal untuk mengangkat pemain-pemain muda yang ada saat itu. Akhirnya 90-an kita kembali jeblok. Di Liga Indonesia kita hampir degradasi lagi tahun 95. Sebelum akhirnya datang Tioso yang kembali mengangkat prestasi Persija. Faktor kebangkitan di era 90-an, Bang Yos, kalau misalkan kita ngomong 80-an, Bang Todung Barita, kita juga nggak bisa memungkiri juga Bang Yos juga berambisi menjadikan Persija saat itu kan klub super lah ya. Klub yang diisi pemain-pemain bintang. Mungkin juga karena Bang Yos juga era 70-an nonton Persija kan diisi pemain-pemain bintang. Nah akhirnya Bang Yos berambisi untuk menjadikan Persija kembali tim elit. Gitu. Kalau pelatih terbaik menurut gua Om Hen sih, Hendarto. Karena apa? Karena Om Hen yang datang saat Persija terpuruk sih saat itu, tahun 80-an lah, 85 itu. Om Hen bisa membuat tim muda yang tadinya diremehkan, Persija udah habis, bisa membuat Persija menjadi tim super lagi gitu. Maksudnya tim yang baliklah ke habitatnya dia di 4 besar PSSI, 6 besar PSSI, pokoknya di level atas kompetisi PSSI. Gue pernah lihat juga di YouTube, itu ada yang upload pertandingan Persija lawan Persebaya tahun 88. Ya permainannya kalau kita dulu kan orang lihatnya umpan lambung segala macam. Om Hen dari permainan Persija itu udah kaki ke kaki, build up. Kayak gitu yang gue lihat dari YouTube ya, yang gue rasain dari YouTube ya itu build up. Dan buat gue legend sih, gue pernah foto sama dia juga Om Hen pas gue temu. Wah Om Hen, seneng banget bisa ketemu sama beliau sebelum beliau tutup usia ya. Pas tutup usia juga gue sedih banget. Gue sempat datang ke Bogor, istilahnya beli inilah takziah lah ya. Om Hen bisa membangun fondasi yang bagus untuk mengembalikan Persija ke habitatnya, ke papan atas sih di era 80-an itu. The best buat gue Om Hendarto. Kalau pemain terbaik yang menurut gue ya, feel kalau saat gue nulis ataupun bikin reportase ya, Gareng sih ya, Sucipto Suntoro sama Iswadi Idris. Dua pemain itu yang buat gue Gareng, anak kota, anak Jakarta, anak Bayoran, prestasi bagus dari timnas, bawa Persija juara. Buat gue sih
secara di lapangan tanpa celah sih. Walaupun gue nggak pernah nonton Garing secara langsung kan, tapi dari omongan orang tua, dari bahan-bahan yang gue baca, terusnya juga dari pengakuan dari luar negeri juga, ada beberapa orang bilang bahwa Sucipto Sundoro itu super. Menurut gue Garing itu sebutannya ya, buat gue terbaik lah di Persija, walaupun cuma sekali doang bawa Persija juara ya tahun 64 dan dia pernah ke PSMS lagi. Garing sosok yang bener-bener Jakarta banget dia saat itu ya. 64 itu maskotnya Garing sih udah. Kalau Iswadi Idris ya karena mungkin baik lagi nih, gue suka Iswadi karena cerita juga orang tua. Iswadi orang yang pemain-pemain yang bagus, pushnya walaupun sedikit emosional, tapi Iswadi ada orang yang kalau di lapangan fight gitu kan. Baik lagi, gue nggak pernah nonton Iswadi main, tapi gue baca di koran-koran lama. Buat gue menjadikan Iswadi juga salah satu pemain Persija yang oke punya. Dan dia juga orang Cikini, orang Jakarta, lahir di internal Persija. Sama, Garing juga lahir dari internal Persija, di Pestia. Iswadi juga di MBFA, Lapangan Merdeka. Jadi dua-duanya ini memang produk asli Persija dan ya bisa memberikan prestasi Persija, memberikan sejarah Persija sampai sekarang. Kalau klub lain yang berprestasi di luar Persija ya, selain Persija itu sebetulnya ada ya. Kayak misalkan Jayakarta. Jayakarta itu juara Kejurnas Antar Klub PSSI tahun 75. Terusnya mundur banget ke belakang itu ada UMS. UMS itu penguasa kompetisi sepak bola Liga Persija di Menteng. Itu penguasanya UMS. Tahun era-era 50-an sampai 60-an tuh UMS. Terusnya di era modern 90-an lah ya, ada Pelita Jaya yang sampai ke tahap semifinal Piala Champions Asia saat itu. Nah itu klub-klub Jakarta ya punya prestasi kan, maksudnya bisa memberikan kebanggaan lah buat sepak bola Jakarta secara keseluruhan. Itu sih mereka itu yang sebetulnya mungkin agak banyak banget sih dari tahun Batavia itu sebetulnya udah banyak banget.